Shalom, damai di hati, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berada dimanapun kita. Sekarang ini yang menyaksikan dalam pelayanan YouTube channel Marturia Jemaat Kemim Bukit Kasih Girian Permai, wilayah Bitung 13. Saya mengajak kita semua sebagai umat Tuhan untuk melihat dan bersama-sama kita menghayati Minggu Paskah di saat ini. Oleh karena itu, dalam perayaan Paskah ini kita dihantarkan oleh firman Tuhan. Sebelum kita memahami firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang esa, yang bertata di ketinggian surga. Pada saat ini kami akan memahami kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami semua untuk dapat mengenal, untuk dapat mengetahui arti dari firman, dan boleh kami lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Biarlah sabda firman-Mu dapat menerangi hati dan pikiran. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kebenaran dan hidup, kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi tema minggu ini adalah Markus pasal 16 ayat 1 sampai 18. Dan dengan tema membina persekutuan gereja yang Tuhan uji. Dan tema mingguan adalah Yesus sudah bangkit, percayalah. Di dalam firman Tuhan di saat ini, Markus 16 ayat 1 sampai 18. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dan dekat, tampak batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu ini, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun
teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang tidak akan sembuh." Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, dalam firman Tuhan ini mengajarkan tentang bagaimana peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dinyatakan di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang percaya. Yang telah melihat peristiwa itu adalah para murid yang menyaksikan dan bersama-sama dengan Yesus. Di sini firman Tuhan mengajarkan tentang bagaimana setiap orang yang percaya tidak meninggalkan Yesus, seperti para murid yang sudah disampaikan sebelum Yesus mati, sebelum Yesus bangkit. Mereka sudah mendengar berita tentang Yesus. Mereka sudah memegang janji tentang Yesus. Yesus akan mati dan akan dibangkitkan. Namun karena ketidakpercayaan mereka, mereka meninggalkan Yesus. Mereka tidak lagi bersama-sama dengan Yesus. Sehingga proses peristiwa kebangkitan Yesus membuat hati mereka khawatir, hati mereka takut, dan mereka tidak percaya lagi. Di dalam bagian firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kita semua sebagai warga gereja untuk tetap berpegang kepada kepercayaan Kristus. Di sini Markus sendiri menjelaskan tentang bagaimana Maria Magdalena, bagaimana Salome menjenguk Yesus. Ketiga perempuan yang menjenguk Yesus. Mereka melihat peristiwa yang pertama dan lalu mengabarkan kepada para murid bahwa Yesus sudah bangkit. Namun ketidakpercayaan Petrus di sini muncul. Mengapa sosok yang sudah meninggal, tapi ketika dilihat ada kuburnya, dia sudah tidak ada. Karena kehebatan Yesus Kristus inilah yang membuat setiap orang harus percaya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tiga perempuan-perempuan inilah yang memberitakan tentang kabar bahwa Yesus sudah bangkit. Di mana mereka melihat kubur Yesus dengan batu yang besar sudah terguling. Dan inilah yang disampaikan mereka kepada Petrus. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, ketidakpercayaan Petrus inilah yang membuat semua orang juga tidak percaya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam Paskah ini tentunya kita bisa berefleksi kembali tentang apa yang kita lihat dan kita sudah baca dan renungkan secara bersama-sama. Bagaimana kisah ini, kisah kebangkitan Yesus, menjadi patokan orang-orang yang percaya. Agar selalu memberitakan kebenaran, memberitakan Injil, dan tidak takut menghadapi segala situasi dan keadaan.
seperti yang dilakukan oleh para murid dan ketiga perempuan-perempuan, yang dimana keyakinan dan kepercayaan mereka, walaupun secara manusia mereka takut, tetapi secara iman mereka tetap berpegang kepada kebenaran dan mereka tetap berpegang pada janji yang telah Kristus sudah nyatakan pada mereka. Di sini juga kita melihat tentang bagaimana arti nama Petrus. Nama Petrus sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara memberikan penjelasan tentang penyangkalan, di mana Petrus menyangkal murid yang setia tapi menyangkal Yesus dan meninggalkan Yesus. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus kepada muridnya? Sekalipun muridnya mengkhianati dan meninggalkannya, dia tetap setia. Dia tetap mengasihi Petrus. Dia tetap memberikan Petrus kesempatan untuk bertobat dan berpaling di hadapannya. Sehingga Petrus dipercayakan lagi untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tentunya juga ini yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Artinya, tantangan apapun yang kita hadapi, kita harus mengingat perkataan Yesus di dalam firman Tuhan. Kita harus mengingat lagi bahwa Yesus Kristus selalu memberikan yang terbaik kepada semua jemaat, kepada semua warga gereja, agar gereja selalu tumbuh menjadi gereja yang penuh iman, menjadi gereja yang taat kepada Kristus, sehingga kepala yang utama hanyalah Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah hayatilah firman Tuhan, hayatilah kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam kesesakan, berpalinglah kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena kasih-Nya, kemurahan dan berkat-Nya, Dia rela mati untuk kita semua. Sehingga Dia telah bangkit, Dia telah memenangkan kita dari dosa dan kesalahan kita semua. Inilah yang menjadi renungan firman Tuhan di saat ini. Selamat kita merayakan Paskah di saat ini, merayakan kemenangan dan kebangkitan Yesus Kristus, dan selamat kita merayakan kemenangan iman sebagai orang-orang Kristen. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, ya Tuhan kami, kami berterima kasih karena atas kebenaran firman-Mu yang selalu menopang, yang selalu memberikan kami kekuatan dimanapun kami berada. Kami percaya ya Tuhan, lewat apa yang telah kami baca, yang mengajarkan kami semua untuk tetap percaya kepada Tuhan, percaya akan kebangkitan, percaya akan keselamatan, percaya akan kasih Tuhan yang selalu membaharui kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami semua di dalam segala kehidupan kami, di dalam segala tanggung jawab kami, serta persoalan-persoalan yang kami hadapi. Tuhanlah yang memegang segala kehidupan kami, seantero hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, Allah dan Bapa kami, biarlah kami di saat ini melangkah dengan baik, jadi penerang-penerang, bahkan pemberita-pemberita Injil di tengah-tengah jemaat, bahkan juga di tengah-tengah kehidupan kami sebagai ini. Inilah kami ya Tuhan, kami yang berdoa, kami yang berseru.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.